Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang tansah kula hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Jannah ya, beserta pengurusnya yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Jannah. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini dapat mengikuti majelis taklim yang sungguh insya Allah banyak berkah ya Bu ya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ibu, di sini banyak yang belum kenal ya Bu ya. Ada yang sudah kenal? Masya Allah. Kalau Ibu Sinas Adioso, ya, alhamdulillah sudah kenal saya 30 tahun lebih ya Bu ya. Karena sejak saya masih gadis. Jadi saya itu ngaji-ngaji seperti ini dan juga di panggung-panggung akbar, semacam hall, semacam Isra Mi'raj dan lain-lainnya, pernikahan, sunatan dan lain-lain, semua momen pengajian saya sudah sejak masih gadis Bu ya. Waktu itu masih aliyah kelas 2, jadi masih SMA kelas 2. Waktu itu orang-orang masih gundul Bu ya. Orang-orang di Kabupaten Cilacap itu masih belum ada yang pakai jilbab. Jadi saya itu sekolahnya di MAN Cilacap yang di Kalisabu. Pirsa Bu? Nggih mangke pirsa nggih. Nggih, tahun 85 nggih. Bayangkan 85 di Kabupaten Cilacap itu Bu, semua orang belum ada yang pakai jilbab, masih gundulan. Bahkan waktu itu perempuan-perempuan itu masih belum pakai baju yang lengkap. Kenapa nggak lengkap gitu Bu? Kalau yang orang zaman dulu pasti ingat. Jadi perempuan waktu itu cuma pakai ini, yang di sini tuh pakaian dalam di sini ya. Jadi kalau ngetain anaknya itu, kalau yang mesin enak Bu, depan cing gitu. Nah itu, saya sudah sekolah di MAN sana. Jadi belum ada orang yang suka agama, saya suka Islam. Terus kemudian Bu, kalau saya datang ke terminal Cilacap mau ke mana tuh, ke sekolahan, kan ngebis saya ya, karena jauh. Jadi waktu itu zaman dulu juga belum banyak motor Bu, nggak kayak sekarang ya. Sekarang itu motor bukan ya, malah mobil semua ya. Ibu rumahnya di situ dekat aja ke sini pakai mobil kan Bu ya. Masya Allah ya. Ya. Itu kalau di terminal itu pada bilang gini Bu, wih, MAN, manusia anti neraka gitu Bu. Karena saya pakainya kayak gini kudung ya. Nah, zaman dulu namanya kudung ya atau kerudung. Kalau sekarang bilangnya jilbab. Terus lagi ada yang bilang ini Bu, kenet-kenet itu ya, tukang becak pada bilang ini, Mbak, kok nganggo klambi kaya kowe arep ngunduh tawon apa? Tahu Bu, ngunduh tawon. Iya, karena apa? Orang di Cilacap itu belum ada yang pakai kerudung, belum ada yang pakai jilbab. Saya naik bis pakai jilbab, padahal waktu itu masih SMA. Man kan SMA ya Bu ya? Jadi diejek, dibully. Katanya saya itu mau ngunduh tawon, ben apa? Ben ora keentup. Jadi ditutup. Waduh ngecek banget ya. Masya Allah. Sedikit kenalan ya bagi yang belum kenal. Tapi kayaknya saya pernah deh Bu. Ini udah berdiri tahun berapa Bu? Oh, tahun 2000 berarti bukan ini. Artinya saya juga sering ngisi pengajian majelis taklim di sekitar sini. Berarti bukan ini ya. Nggih. Alhamdulillah. Pun ngoten mawon kenalan nggih. Nah. Wonten pagi ini berarti bahasa Indonesia nggih? Ya.
nggak ada yang nggak bisa ya. Ya. Saya hanya akan menyampaikan. Panjenengan usianya sekarang berapa, Bu? Alhamdulillah sudah dapat bonus 2 tahun ya. Bonus ini 82. Ibu Sinten? Bulan Diono. Masya Allah 84 Ibu. 84. Ininya masih itu ya. Ininya juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah kula ditulari diberkahin nggih putra wayah kula amin. Sedaya keturunan panjenengan 80. Oh Masya Allah nggih. Masya Allah bonusnya banyak banget gitu. Dibanding dengan Rasulullah. Oh di atas 60 semua ya. Rasulullah itu 63 tahun. Kok 80 tahun panjenengan masih kados menekatan. Masya Allah luar biasa. Ya kan? Perlu disyukuri. Nah, kemudian untuk usia-usia kita semua, panjenengan terutama yang 60 tahun, kalau saya belum 60 Bu, masih kurang ya, kurang 4, berarti udah tua juga kan. Sudah punya cucu saya Bu, cucunya 2. Ternyata nggih, lawang 85 B, wis kuliah man, sekolah man nggih, berarti kan serius tua. Pokoke kula niku sarengane Bu Homsiati Ningsih. Seusiaan karena selisih sedikit, beliau di atas saya sedikit. Beliau itu teman saya sejak di Fatayat NU ya, mengurus Fatayat NU. Kemudian di Muslimat, saya yang di Muslimat dulu, Buning yang belakangan. Artinya saya sudah di Muslimat 2 periode, saya mundur tidak di Muslimat lagi. Sekarang Buning masih di Muslimat. Saya juga dulu ketua PKB Kabupaten Cilacap, wakil ketua. Nggih. Nah, sebabnya apa? Gini Bu, saya itu terlalu dini nggih. Disita. Orang lain belum sekolah di MAN, saya sudah sekolah di MAN. Orang lain belum ngaji-ngaji kemana-mana, saya sudah ngaji-ngaji kemana-mana. Orang lain, perempuan lain belum menjadi pengurus Fatayat, saya sudah menjadi pengurus Fatayat. Muslimat juga begitu, Parpol juga begitu. Saya pernah di AMPI, pernah di PKB. Nah, saya ki wis kuat, wis wayahe sampai yo justru panjenengan sing 80 tahun dia masih aktif. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini kita sedang bicara apa, Bu? Seusia kita programnya apa lagi? Kalau bukan menyiapkan hari ini, bukan hari ritual ya, tapi hari akhir, karena kita sudah tua. Napa jenengan tes 6 Bu? 6 nggih. Tembe benar yuswane nggih 60 kurang tahu 1 berarti 16 tahun nggih. Diwani. 16 tahun 61. Masya Allah. Nggih. Dadi nyun sewu niki mboten 1 tahun nggih. Wong ngaji ya sing penak mbok sing dakwah cara wong Jawane ngoten nggih, cara ngapake. Yang jujur supaya kita lega dan tidak ada sesuatu yang mengganjal dan nantinya enak ya Bu ya. Nyun sewu. Apa yang gane akeh derek wis tuan ini kayak iki kan lenjan bae Bu. Bu. Hah? Enggak tahu apa yang gane. Ya bahasa Cilacap ngapir. Oh iya. Ya, nanti saya diajari ya Bu ya, yang bahasa sana kalau apa enggane itu apa. Ya, kalau bahasa saya gini Bu. Aduh, bingung juga aku bahasa Indonesia ya. Apakah kita mau menjadi orang yang kemudian mau genit-genitan itu sudah seusia kita gitu loh Bu maksudnya. Mau begitu Bu? Enggak toh? Nah, ini penafsirannya beda lagi. Ada orang Masya Allah ya, sudah tua rentak sewu ya, termasuk saya kan sudah tua ya. Ya Allah, masih pakai lipstik, ya kan dia ya? Saya ngomong saya, dan di luar sana juga banyak ya. Kemarin saya watonahan ya Bu. Watonah itu adalah wanita Thariqah An-Nahdiyah. Jadi ada
khusus orang yang kerjanya itu aurat wirid ya, zikrullah, supaya apa? Ketika dicabut nyawanya oleh Allah sudah siap karena selalu diisi dengan zikir. Tapi bukan berarti harus subhanallah 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 kayak gitu, enggak. Tapi zikir artinya selalu ingat kepada Allah. Lah kemudian diorganisasikan, ada organisasinya namanya Watona. Nah ini saya pengurus Bu tingkat cabang Kabupaten Cilacap. Jadi saya dari dulu pengurusnya tingkat cabang, Muslimat ya cabang Cilacap, Watayat ya cabang Cilacap. Sekarang Watona begitu. Ya termasuk ini. Nyun sewu. Di Cilacap itu semacam Ibu Hajah Nasirah Dunia. Panjenengan kenal toh? Kenal. Lah menika guru kula, nggih saking man niku, nggih guru man. Lah beliau lebih senior dari saya, gitu. Dia baik segala-galanya, pengalamannya maupun usianya karena guru saya. Beliau belum menjadi pengurus Watona. Saya tiba-tiba sing bocah ini sore, cara ibu guru kan belum bocah ini sore, nggih. Lah sudah menjadi pengurus Watona. Itu contoh. Saya biasanya pertama-pertama, jadi akhir-akhir wis ora dikenal, gitu. Tapi alhamdulillah tesih enten sing kenal nggih. Lah artinya apa? Kita Watonahan itu di Magelang kemarin bertemu Bu Nyun Sewu. Yusmane pun 8 doso, 7 doso 75 dan seterusnya ke atas. Itu begitu Bu, saya tuh sampai heran, bengong. Ya Allah, menjelang subuh itu ya Bu ya, sudah pada bersolek, cantik-cantik banget. Saya sampai kalah. Bentar-bentar ya, aku tapi harus niru bola kesuwen gitu ya, terlalu ribet gitu ya. Masya Allah. Nah itu padahal sudah menjadi jamaah torikoh. Artinya torikoh adalah jalan, ya. Jalan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju surga, mempersiapkan kematian. Ngerti ya? Itu saja masih bersolek, masih pakai perhiasan lengkap, bajunya, gamisnya juga indah-indah, mahal-mahal. Itu yang seperti itu benar apa tidak Bu? Benar, alhamdulillah. Jadi nggak salah dengan secantik ini. Kenapa Bu? Dari sononya ini. Jadi ada jawabannya. Jangan mengklaim orang, wah itu udah nenek-nenek genit amat, nggak inget kuburan apa gitu ya. Belum tentu. Yang pakaiannya begitu indah, mewah, kemudian cantik, pakai make up ya segala macam, lebih lupa terhadap Allah, ya kan? Terus kemudian yang tidak pakai make up, yang pakaiannya sederhana, yang lebih miskin, kemudian lebih ingat Allah, lebih ingat kuburan, belum tentu, ya Bu ya. Karena apa? Karena di situ dikatakan oleh Rasulullah at-taqwa hahuna, ya kan? Takwa ada di dalam hati. Jadi nggak ada yang tahu. Jangan mengklaim, "Allah, itu orangnya kayak gitu, genit amat, paling-paling dia itu gini." Jangan, ya. Siapa tahu beliau lebih takwa dari kita, ya. Makanya di situ. Nah, karena apa? Al-Ghazali mengatakan tuh, ya, jadikan dunia dalam genggamanmu, jangan jadikan dunia dalam hatimu. Ya, sahabat Ali juga ngeten. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalili juga berkata begitu. Beliau orang-orang sufi bahwa kita boleh kaya, ya, kita boleh punya harta, kita boleh punya uang, kita boleh punya rumah mewah, kita boleh punya banyak perhiasan, kita boleh punya segalanya, silakan. Tapi jangan masukkan ke dalam hati. Cukup digenggam. Artinya apa? Kita memiliki kemewahan yang semuanya ini tidak apa-apa. Tapi hati kita biasa saja. Artinya kita sekedar bersyukur. Lah bagaimana lagi? Mau dimiskin-miskinin sulit. Sudah dari sononya kaya ya Bu ya. Itu tadi ya, alhamdulillah. Jadi saya malah senang kalau ada orang kaya ya. Siapa tahu kalau saya butuh dana kan mudah ya Bu ya. Ya kan, tinggal WA yang Bu, di tempat saya tuh lagi bangun pesantren gitu kan ya. Ibu langsung, iya Bu, saya keramiknya kan gitu ya. Masya Allah. Jadi memang dunia itu dibangun oleh 4, ya kan? Yang pertama dikatakan dibangun oleh orang kaya. Artinya orang kaya itu, sebaik-baik orang kaya adalah yang banyak harta, yang kaya raya, tetapi loman. Loman itu adalah dermawan. Jadi itu. Jadi kalau kita jadi orang kaya, berarti kita kalau ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah,
maka menjadilah orang kaya yang dermawan. Ya kan Bu? Nah, sebaliknya seburuk-buruk orang adalah orang miskin yang sombong, ya. Sudah miskin sombong lagi, ya kan? Sudah miskin pelit lagi, ya. Atau seburuk-buruk kalau kaya itu adalah orang kaya yang pelit, ya. Orang kaya ada orang pengemis, teng ngamen ya Bu ya. Apalagi sekarang ya ada pengamen yang seluruh tubuhnya dikasih apa itu ya? Cat ya, ngeri kan ya. Suatu kasihan makhluk ya, jangan begitu loh ya, cari yang jangan pakai baluan begitu. Tapi kadang-kadang manusia seperti itu, sudah dikasih harta melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta dengan sekedar minta, padahal mereka itu bingung mau kerja apa, ditolak sana sini, akhirnya udahlah daripada saya mencuri tidak halal maka saya minta-minta, kan gitu ya. Atau ngamen itu menurut saya itu bukan meminta-minta, jual jasa musik dan suara, ya kan Bu? Nah, malah dibully-bully. Kamu itu masih muda, badanmu kekar, kenapa nggak kerja? Nih saya kaya raya karena saya Masya Allah. Na'udzubillah min ini yang nggak boleh, ya Bu ya. Tuh. Nah, terus dibangunnya yang kedua oleh siapa Bu? Oleh orang pejabat. Artinya apa? Artinya dunia ini bisa baik apabila pemimpinnya, umaroknya juga baik, ya kan? Presidennya baik, presiden yang baik adalah yang di situ bisa mengayomi rakyatnya, ya, terus bisa mengatur harta benda negara supaya menjadi kesejahteraan rakyat bersama untuk pembangunan dan lain-lain. Itu pejabat. Jadi nggak apa-apa jadi pejabat, silakan. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi apapun silahkan. Yang penting amanah. Ya, itu intinya. Terus yang ketiga, dunia ini dibangun oleh siapa? Dibangun oleh ulama, dibangun oleh para tokoh-tokoh agama. Kalau kita ulama, ya kan, karena tokoh agama Islam. Kalau orang lain mungkin ada pendeta, ada biksu dan lain-lain. Nah, itu untuk apa? Untuk mengatur umatnya. Karena apa? Umat apabila tidak diatur oleh agama pasti ngawur, ya kan Bu? Karena sifat manusia itu Masya Allah, sampai malaikat itu bertanya kepada Allah atau protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Protesnya gimana? Ya Allah, kenapa engkau mau membuat atau menjadikan manusia khalifah di bumi? Padahal manusia itu suka merusak, ya, suka berperang, suka membunuh. Manusia kan begitu. Nah, saya tanya, kalau ibu sama manusia sama iblis itu jahat mana Bu? Menurut ibu jahat mana? Iblis. Jahat iblis. Manusia sama iblis jahat? Hah? Gimana? Nah, ada dua pendapat ya. Oke. Yang sebelah sini iblis lebih jahat. Yang sebelah sana iblis manusia? Ya. Saya baru-baru ini menyimpulkan seperti jenengan Bu. Kenapa? Tak pikir-pikir manusia ini lebih jahat daripada iblis. Kenapa? Sepanjang sejarah saya ngaji Bu. Ya saya ngaji kan dari kecil sampai sekarang ya Bu. Ngaji terus karena Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari dalam kandungan sampai ke kandungan tanah liang lahat, ya kan? Jadi dari kandungan ibu sampai ke kandungan tanah, suruh cari ilmu. Artinya mencari ilmu itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Makanya betul sekali ibu-ibu punya majelis taklim seperti ini, ya. Artinya ketika ditanya sama malaikat ketika sudah sampai ke kandungan bumi, man rabbuka? Panjenengan sudah bisa jawab, Allah Rabbi, ya kan? Nanti, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana kak Ustazah? Begini Bu, saya punya cerita, ya, nggak apa kan ya, sambil cerita. Pengalaman kemarin saya umroh Bu, ya. Alhamdulillah minallah. Aku nggak beruang, saya bukan beruang, nggak sekaya ibu-ibu. Jadi kalau saya itu baru masuk aja, kalau saya itu terlena oleh dunia kan nggak boleh terlena ya Bu ya. Saya pasti heran, wah kaya raya ya, saya kok enggak, kan gitu ya. Tapi kalau dunia di genggaman yang nggak berpikir begitu, Allah maha kaya, ya kan?
ibu yang di sini sohibul baiknya diberi kekayaan seperti ini, saya kok enggak, ya enggak apa-apa kan gitu ya. Nah artinya saya bukan orang kaya, alhamdulillah minallah bisa umrah kemarin tuh bulan November. Itu pengalamannya begini, ini pengalaman yang sungguh indah bagi saya, bagi ibu nggak tahu ya. Jadi saya berangkat umrah itu begini, ya Allah, kulon niki sanes tiyang bahasa Indonesia ya. Ya Allah, biar ke Allahnya sih saya pakai bahasa Jawa halus ya, tapi kan dengan pakai bahasa Indonesia saja ya, tak terjemahkan. Ya Allah, saya ini bukan orang kaya, nggak punya uang. Waktu itu nggak punya uang, aku bingung. Tapi ibu saya ngurus saya, memaksa saya suruh umroh karena ibu saya baru pulang umroh. Jadi bilang, kamu itu harus umroh dulu sebelum haji, biar tahu di sana seperti ibu. Waduh, kamu itu ustazah sudah 30 tahun lebih, sudah 40 tahun jadi ustazah belum umroh, malu-maluin kalau pas di pengajian umroh gitu ya. Akhirnya saya, ya Allah gimana ini, ibuku memaksa aku umroh padahal nggak punya uang. Ya Allah udahlah, bismillahirrahmanirrahim, niat lillahi ta'ala birrul walidain birrul umi. Ya Allah kulo umroh badhe umroh, ya Allah kulo bingung ya. Itu lagi di toilet bu, keluar toilet sok tuh, ada motor dua nganggur ya, motorku ya. Bukan motor orang. Ya, ada motor dua nganggur ngapain gitu ya. Karena anak sudah menikah, dua-duanya sudah di rumah masing-masing. Wah bisa dijual ini buat umroh kan gitu ya. Nah waktu itu terus aku oke lah. Nah tapi kalau wong itu motor butut, nggak motor seperti motor ibu ya, motornya apa itu namanya Vario sama Beat ya, tak jual dua bisa untuk umroh ini. Waktu itu umrohnya 32 juta ya bu ya. Wah orang pokok. Nah nanti kalau kurang gimana? Wah kurang jualin saja semua perhiasan gitu ya. Kayak gitu bu. Masya Allah bu, begitu hari H, belum hari H, kurang 3 hari, Masya Allah ya, gaji datang rapelan ya. Terus ada orang yang kasih sangu 1 juta, ada yang 500.000. Alhamdulillah, bismillah, mangkat nggak jual apa-apa bu. Alhamdulillah. Tapi ya itu bu, yang rencananya mau buat nabung pelunasan haji, tapi jadi untuk umroh. Mohon doanya ya bu ya. Kalau saya kan doa karena kan bingung ya, haji 2 orang sama suami baru daftar 2012 sampai sekarang belum dipanggil, tapi yang untuk pelunasan belum ada bu. Jadi mohon doanya, yang penting anggar mangkat, moga-moga terus bisa semua, Allahumma amin. Dan dukungan maknanya apa? Yumbo perawus ya, yang penting doa dan dukungan itu ya. Saya jadwalnya 2026 insya Allah ya. Nah itu, nah di sana bu saya mau berangkat terus gini, ya Allah, saya orang tidak punya, saya umroh, tapi saya ingin 2 hal. Saya itu dari hidup kecil saya itu cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Kalau engkau memang cinta kepadaku juga, maka di sana aku berilah tanda bisa mencium Hajar Aswad. Itu. Dan apabila engkau ya Rasulullah, engkau betul-betul juga mencintai saya sebagaimana hamba aku mencintaimu, maka aku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Maksudnya bertemu ruhnya ya kan, Rasulullah sudah wafat gitu. Nah temenan sampai sana alhamdulillah bu. Ini yang lagi cerita bahasa Jawa ya. Ternyata waktu di hotel itu ada teman saya, mbah-mbah Nyun Sewu 80-an sekitar usianya ya, tapi nggak sesehat ibu-ibu, makanya ibu-ibu banyak bersyukur ibu ya. Ini jalan saja sudah susah. Akhirnya apa-apa saya, sampai makan saya gak bawa ke kamar dan sebagainya. Jamaah juga yang fardu-fardu, artinya yang pas umroh saya nuntun dan sebagainya. Lepas sudah jamaah subuh, saya sampai 1 malam itu nggak qiyamul lail gara-gara ngopen ini nanti lupanya gimana? Begitu adzan di Madinah, adzan pertama itu kan sebenarnya adzan untuk ini ya bu, untuk apa qiyamul lail. Nah karena saya terburu-buru nuntun mbah ini, jadi tak kira itu ada subuh. Jadi begitu sudah sampai, biasanya saya duluan terus di depan sendiri sama orang yang gede-gede itu, orang penduduk asli ya Madinah. Di Mekah juga dengan orang penduduk Madinah. Karena saya sendiri, teman-teman pada rombongan bareng-bareng, saya selalu sendiri. Kenapa sendiri? Karena saya harus nuntun mbah ini dulu ya, ngapain dulu. Nah
Setelah itu Bu, sampai sana Masya Allah, saya langsung sholat tahiyatul masjid, langsung zikir, tahu-tahu adzan lagi. Saya sudah zikir sampai capek, loh kok adzan lagi? Masya Allah, berarti tadi adzan untuk qiyamul lail. Aku tuh, wah ya Allah, rugi banget semalam suntuk di situ. Artinya dari adzan pertama sampai subuh saya malah tahiyatul masjid karena tidak tahu kalau itu, ya itu saking demi ngopeni teman saya sampai saya terlambat. Nah akhirnya pada zuhurnya saya bilang gitu, Mbah saya mau jamaah zuhur, Mbah jangan ikut ya. Tadi saya juga sudah lupa tidak qiyamul lail karena Mbah nuntun Mbah lama banget, jadi saya sampai berpikir itu sudah ada subuh. Mbah juga kecapean kan sampai itu ya Bu ya, karena sudah sepuh banget ya. Terus dilelah sana gelem kayak gini Bu. Ya wis yang mana? Salam ya, bukan Nabi, ini bahasa Cilacap ya. Ya sana, salam buat Nabi kan itu ya. Enggak perlu nggih Mbah. Lah kalau batin sendiri di hati, aduh kok saya bilang iya ya, enggak bilang insya Allah. Seharusnya kan kalau aku diamanai bilang insya Allah. Terus aku bilang lagi di hatiku, alah enggak apa-apa, cuma salam aja, enggak lupa saya. Gitu pede banget. Sampai sana temenan Bu, saya lupa. Sudah sholat, sudah selesai, sudah pulang ke hotel, saya mau makan siang, saya sudah naruh saya ambillah sesuatu dulu di situ, set ya. Terus saya ambil nasi, saya lagi ambil minuman, saya kaget gini, loh kok di meja saya ada orang pakai kain ihram ya, orangnya besar tinggi, terus kayak orang Arab itu ya, putih gitu ya, dalam pandangan saya gitu ya, siapa? Aduh, nah saya itu di Indonesianya apalagi di umroh tidak pernah berkumpul dengan komunitas laki-laki, makanya selalu dengan perempuan. Kalau penumpang saya laki-laki perempuan, yang penting yang satu bis ya, satu pesawat itu sering bareng-bareng. Saya nggak mau Bu, tetap sama perempuan semua. Oh itu tiba-tiba ada laki-laki ke situ, gimana ya? Aku pindah, piringku sudah di situ ya kan, saya sudah bawa nasi di situ, nggak pindah kok ada laki-laki itu di situ. Laki itu di hotel, di tempat makan siang itu baru satu saya. Karena teman-teman masih jamaah, saya sudah keburu mau ngurusin Mbah itu, makan dulu cepet-cepet terus nanti saya ambil makan bawa ke kamar gitu kan ya. Udah terus saya, ya udahlah biarin gitu ya. Terus saya banyak minum, nanti ambil saja, saya permisi pergi. Nah tiba-tiba yang ini sudah nggak itu Bu, nggak tampak gitu ya. Terus aku balik, kemana orang itu perginya? Barusan tadi kok nggak ada gitu ya. Tengok semua kosong semua, nggak ada laki-laki duduk satu pun di situ, cuma saya di situ. Akhirnya saya terus duduk lagi. Alhamdulillah orangnya udah pergi kan gitu ya. Tak pikir pergi ke kursi lain gitu. Tapi baunya harum luar biasa ya. Tapi harum harum enak gitu loh. Bukan yang bikin pusing, bukan yang buruk gitu ya. Saya mikir gini, wah berarti itu tadi bukan orang, itu ruh itu. Saya pikir gitu ya. Karena apa? Kalau saya itu biasanya, terus saya mikir gini, kalau ini siapa yang mau meninggal? Kalau biasanya kalau saya ada orang meninggal, sok merasa Bu, tetangga, teman, saudara kalau mau meninggal itu saya merasa ada ruhnya datang ke rumah saya. Walaupun saudara jauh di proyek di mana ya itu. Nah, saya mikir gini, paling-paling ini di temanku yang satu kloter ada yang mau meninggal dulu. Tapi kok perasaan orang Indonesia nggak ada yang postur tubuhnya seperti itu. Kok ini seperti itu? Oh, paling itulah orang yang Madinah sini mau ada yang meninggal. Kan tiap sholat jamaah pasti sholat goib ada yang meninggal. Saya terus berpikir begitu. Nah terus masih baru terus, tapi saya sudah tidak melihat fisiknya gitu ya Bu. Begitu duduk saya melihat cuma sedikit fisiknya, nggak sampai wajahnya. Setelah itu terus tiba-tiba gini Bu, di salam singgoku, astagfirullahaladzim, salam itu ya Allah, anta Rasulullah ya Allah, anta Habibullah ya Allah, anta dirrisalah ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Saya gitu ya dirrisalah itu. Terus saya sampaikan ya, assalamualaikum ya Rasulullah min Mbah Jarni gitu ya, yang namanya Mbah Jarni. Jadi saya sadar kalau beliau ada Rasulullah,
karena beliau nagih salam ke saya. Lah kalau bukan Rasulullah siapa? Kan yang tahu saya suruh ngasih salam ke Rasulullah cuma nggak ada. Di kamar saya cuma sama Mbah itu. Saya nggak cerita siapa-siapa. Saya datang ke Masjid Nabawiyah sendiri, pulang sendiri, nggak ada teman di jalan karena saya selalu sendiri, nggak karena mau ngopein Mbah itu. Akhirnya saya begitu, terus akhirnya saya bingung lagi mau ngomong apa lagi ya pada Rasulullah. Seharusnya saya curhat ya Bu ya, dilalah itu saya cuma ngomong gitu loh. Setelah itu saya tuh lupa kalau Rasulullah itu, karena kan saya nggak melihat ruhnya lagi ya, baunya saja yang pas ngomong itu, yang pas bilang itu, maka saya terus menghadap ke Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah, sambil nangis-nangis itu ya. Lah ini terus bilang, seharusnya saya masih di situ aja, Rasulullah di situ aja, wangi saja. Karena apa? Saya berarti membuktikan hadis, ya kan? Hadis itu terbukti Bu, kalau yang namanya salam itu sangat penting, ya kan? Harus disampaikan. Satu. Kedua, kalau kita diberi amanah atau janji harus mengucap insya Allah supaya tidak lupa. Nah itu karena sangat penting ditagih sama Rasulullah, ya kan? Nah yang ketiga ini Bu, kesimpulan yang tadi saya kan bilang, Bu saya nggak bisa bahasa Arab, kena gimana? Ternyata Nabi Muhammad bisa berbahasa Jawa karena bilang begitu, di salam singgo aku, masya Allah. Jadi orang saya ngomong, saya yang ngalami, ya kan? Nah tapi setelah saya pulang ke Indonesia, saya konfirmasi ke suami saya yang kemarin ngaji di sini, itu suami saya Bu, udah kenalan kan? Ya Pak Muhroruddin itu. Saya kan beliau orang alim juga kan, Rois Suriah MWCN di Cilacap Tengah. Ya kalau saya dulu PC Muslimat NU bagi bidang dakwah dan pendidikan ya. Nah saya tanya, sharing pendapat. Ini aku ketemu Kanjeng Nabi ya. Mohon maaf, saya pakai bahasa Jawa sama suami karena suami saya kalau dihalusin nggak mau, jadi urusan bahasa dek itu nggak boleh halus gitu ya. Ini aku ketemu Rasulullah pakai bahasa Jawa ya, itu apa benar Rasulullah bisa bahasa Jawa? Loh, Rasulullah itu bahasa, semua bahasa bisa. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, kita orang Jawa, kita orang Sunda, orang Medan, orang manapun, ketika ketemu Rasulullah besok di surga, Allahumma amin. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat ketika ditanya, insya Allah kita bisa jawab, asal kelakuan kita ketika di Indonesia, ketika di dunia ini sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah. Begitu ya Bu ya. Nah itu yang kesimpulan ketiga. Kesimpulan keempat, saya terus berpikir, alhamdulillah, berarti dengan lupanya saya menyampaikan salam ke Rasulullah, saya diijabah bisa ketemu Rasulullah. Berarti saya disambut cintanya oleh Rasulullah, ya. Dan dirodoh, alhamdulillah Bu, orang lain 2 rakaat saja terdesak-desak sampai jatuh-jatuh ya Bu ya. Sampai kejedot-jedot, saya bisa sholat 16 rakaat. Kalau jenengan nggak percaya, saya kasih ceritanya ya. Kenapa bisa sampai 16 rakaat? Karena saya itu terlambat lagi, karena Mbah itu mau ngajak Mbah itu kok orang jadi teman saya sudah di sana semua, sudah dirodo semua, sudah masuk saya terlambat. Akhirnya karena biro umroh saya bertanggung jawab, walaupun terlambat saya tetap didampingi, tapi oleh 1 orang. Setelah didampingi, ceritanya sudah nggak bisa, sudah full wasboroani gitu ya. Nah setelah itu saya akhirnya apa? Ngatut sama rombongan lain. Padahal kalau ngatut sulitnya bukan main, ini ibu-ibu insya Allah sudah umroh semua ya Bu ya. Kalau yang belum besok umroh ke saya ya, ikut saya. Amin. Nah itu ya Pak, haji ya, sudah haji semua ya, amin. Nah itu apa? Sampai sana harus satu-satu kan ya Bu ya. Nah satu-satu itu saya rombongan mana gitu. Sampai ini yang satu yang teman saya kan cuma nemenin, kan nggak dapat itunya Ibu ya, kan ada daftarnya ya satu-satu di aplikasi itu. Aplikasinya saya lupa apalah. Nah, ya nusuk betul ya, aplikasi nusuk kan ya. Nah saya dikasih sama itu rombongan saya,
itu tunjukin aja aplikasi nusuknya. Saya kan sudah terdaftar di aplikasi nusuk kemarin waktu rombongan bersama rombongan, tapi saya terlambat gitu. Nah ini kan sudah masuk, bingung kan, nusuknya sudah terpakai. Terus akhirnya gitu, nah kulo kepripun Bu gitu, sudah jenengan ikut saya saja. Nah nanti kalau saya bertanya, saya yang jawab gitu ya. Nah terus pas rombongan itu masuk, teman saya gitu, saya suruh masuk. Jadi dia masuk ikut rombongan, sudah lolos ya. Nah saya yang di belakang itu. Jadi lucu, seharusnya pembimbing yang membimbing dan melindungi saya, terbalik malah saya jadi membimbing dan melindungi beliau karena ngantar saya yang terlambat kan itu yang udah masuk. Terus saya ditanya pakai bahasa Arab ya kan, pakai bahasa kayak tunjukkan mana identitasmu kan gitu. Nah saya ada itu kan HP oh ya wis lebukna itu. Nah sampai sana Masya Allah saya bisa melihat mimbarnya Rasulullah. Oh panjenengan dereng ya, dereng pirsa ya mimbar Rasulullah. Saya lihat iya kan itu, Masya Allah begini indahnya luar biasa kan itu. Terus sampai gitu. Nah di sana ada itu Bu, apa namanya? Saka itu apa? Tiang ya, tiang yang gede banget itu ya di Masjid Nabawi. Nah itu ceritanya, ini untuk lalu lalang untuk lewat, ini juga sebenarnya salah tiang juga untuk lewat. Tapi saya ingat katanya kalau di Madinah maupun di Mekah kalau orang sholat tidak akan diusir kan gitu. Begitu blok kan sudah pakainya siap sholat ya, selalu kita ya pakai yang panjang, yang pakai ini dan sebagainya. Saya langsung Allahu Akbar sholat duha 2 rakaat. Kok belum diusir? Katanya kan 2 kali sudah diusir ya. Saya ingat, waduh, sholat sunnah kan bisa sampai 12 rakaat. Soalnya saya sholat lagi. Loh, kok belum diusir lagi? Sampai 12 rakaat sholat duha. Setelah itu, loh kok belum diusir lagi? Terus saya sholat hajat Bu. Allahu Akbar berarti 14 rakaat. Kok belum diusir lagi? Terus mau sholat apa ya? Udah intek kabeh gitu ya sudah habis. Terus saya ingat pas sholat mutlak aja. Saya akhirnya sholat mutlak. Allah pas sholat hajatnya juga lucu Bu. Saya gini, ya Allah, saya niat sholat hajat opo hajate kulo. Jenengan sing ngertos kulo berhajat nopo Allah gitu. Dan gitu. Saking bingungnya sudah 12 rakaat kok belum diusir. Jadi sholat hajat tapi enggak berhajat apa-apa kan aneh ya. Terus akhirnya sholat mutlak, habis sholat mutlak saya langsung duduk. Kalau begini nanti saya enggak diusir, malah bingung mau sholat apa, ya kan? Langsung saya duduk, begitu duduk langsung tangan ya. Berdiri sama itunya. Nah itu ceritanya Bu. Jadi alhamdulillah ketemu Rasulullah. Nah yang kedua, saya umroh juga meminta kepada Allah kalau memang cinta saya bersambut kepadamu ya Allah, saya bisa mencium Hajar Aswad. Maka hari pertama di situ hari pertama umroh, terus hari kedua saya minta ke teman saya yang ini yang tadi nganterin saya, Bu, tolong aku kepengen nyium Hajar Aswad. Oh gitu Bu, kapan? Ya jangan kapan bisanya? Waktu duha ya Bu, aku jam 8. Iya jam 8 kan diantar sama bulik saya sama mbak saya. Bulik saya sama mbak saya balik joget kan penuh gitu ya Bu ya. Takut keinjek-injek orang, enggak jadi saya masuk aja. Alhamdulillah bisa menyium Ka'bahnya. Ka'bahnya ya itu yang dibimbing sama beliau, hanya mencium Ka'bahnya. Saya itu Ka'bah begini kayak gitu dong. Terus mau doa apa ya bingung. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah udah kayak gitu. Udah Bu, udahlah cukup kayak gini aja gitu ya. Udah. Terus saya sampai rumah itu kan hari Kamis ya. Malam Jumatnya enggak tidur sampai hotel. Ya Allah, kalaupun saya sudah bisa mencium Ka'bah, tapi saya belum bisa mencium Hajar Aswad. Saya belum masih ragu pada cintamu kepadaku. Akhirnya saya bilang gitu. Nah, saya buka Al-Quran. Ini cerita saya jangan dianggap cerita doang ya Bu ya. Kita ambil di balik cerita itu ada apanya. Saya sukanya gitu ya. Nah ini kan termasuk ini. Saya dari kecil itu suka apa-apa itu Al-Quran dan Al-Hadis. Apa-apa sesuai petunjuk Al-Quran dan sesuai petunjuk Rasulullah itu intinya. Nah, maka ketika saya masih SD sampai sekarang gitu Bu, saya kepengen nyium Hajar Aswad juga saya buka Al-Quran. Gimana ya? Saya tadarusnya aduh. Saya itu teman saya itu jam 2 malam jam setengah 2 pada jamaah. Kalau saya nggak setengah 4, tuh kan kayak ngawur banget kan ibadahnya. Karena apa? Saya berpikir dari pasca saya gasik-gasik seperti itu, saya fisiknya nggak kuat malah sakit ya. Karena saya memang lemah dulu waktu di Indonesia sebelum umroh ya. Tapi setelah umroh alhamdulillah malah sehat. Alhamdulillah sekarang minta di sana ya. Lah setelah itu apa Bu?
Saya buka Al-Quran seperti kebiasaan lama. Sudah itu ya Allah saya mau tadarus. Masya Allah, Al-Qurannya yang saya buka, karena saya ngaji sejak kecil sampai sekarang di pesantren 5 tahun ya Bu ya. Terus kuliahnya juga di kuliah agama, maka kan bahasa Arab udah biasa, kalau baca Al-Quran bisa ngerti artinya ya. Langsung di surat Al-Jumu'ah Bu, yang artinya begini, Innallaha qarib, Allah itu maha dekat. Nah ini termasuk ini cerita ini kan ada ininya gitu ya. Allah maha dekat. Ya, terus kalau engkau minta ya ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku maka aku akan memberi, kan gitu ya. Nah terus di situ langsung saya Masya Allah iya ya, kenapa saya ragu tidak bisa masuk Hajar Aswad sendiri, harus bimbingan orang, kan ini sudah dekat kepada Allah, Ka'bah di situ ya kan ya. Terus Allah juga bilang saya bisa meminta. Terus saya bingung lagi sambil buka Al-Quran, terus nanti kalau biasa Aswad saya mau doa apa ya, saya bingung mau minta apa. Jadi saya itu dari kecil nggak suka minta-minta sama Allah, tapi Allah selalu memberi karena saya yakin ya kewajiban kita adalah iya karena butuh ya, kita wajibnya beribadah, tapi Allah sudah, kalau kita minta tolong iya karena kita minta tolong, tapi Allah sudah bilang innallaha yarzuqu man yasha, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang ada di bumi. Bahkan kita tanpa meminta rezeki sudah disediakan oleh Allah sejak zaman kita masih di dalam alam ruh. Jadi saya yakin gitu, makanya nggak pernah minta-minta macam-macam Bu ya. Lah, jadi percayakan sama Allah. Tapi saya cinta sama Allah dan Rasulullah, dan saya itu suka pada ibadah-ibadah yang tidak hanya ibadah fardu tapi ibadah sunnah ya. Nah udah saya gitu, saya udahlah nggak jadi tadarus, tertutup ya, sudah paham sih, karena di situ terus ada ayat Qur'annya, orang yang di surat Al-Baqarah masih Al-Jumu'ah itu dikatakan bahwa di situ ada orang di dunia itu ada yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kebanyakan manusia ada yang hanya meminta hidup bahagia ketika di dunia. Banyak lebih ya, terutama siapa? Orang-orang kafir ya, karena nggak butuh akhirat, nggak percaya akhirat. Terus ada yang berdoa dua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebahagiaan, kenikmatan dan kemakmuran di dunia dan akhirat. Itu di ayat Qur'annya ada seperti itu ya. Yang ketiga, ada juga sebagian kecil manusia, ini ternyata sebagian kecil yang ketiga, yaitu yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di samping meminta kebahagiaan, kemuliaan dan kekayaan di dunia, di akhirat juga meminta jauh dari neraka. Akhirnya terus saya berkesimpulan, berarti nanti kalau saya bisa mencium Hajar Aswad, doaku itu aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sudah satu jagat, sudah bisa untuk semuanya. Jadi saya gitu, temanku, saya berangkat tetap nggak ngomong siapa, ternyata bulik saya dan enggak, saya malah ikut, padahal kemarin sudah nangis teriak-teriak nggak bisa nyium Ka'bah waktu sama pembimbing. Akhirnya saya bilang gini, nanti kalau benar-benar mau ikut, kan memaksa mau ikut ya, tolong jangan seperti kemarin, iya, terus nanti jangan jerit-jerit, iya, selalu ikhlas istighfar ya, iya apa gitu. Dan terus akhirnya saya bimbing, tapi saya yang satu mbak saya sudah nyiumnya lama banget, akhirnya timpa-timpa kayak gini mau jerit, terus akhirnya udah gantian, terus bulik saya nyium juga, jerit malah itu lebih parah, ini kakinya ke injak orang ya, terus ini mau kena kan pakai atasan mau kena ya, mau ini melingkar di leher. Nah kalau beneran melingkar kan bisa fatal ya kan, anfal ya kan, tadi diinjek-injek juga bisa tertimpa-timpa karena goyang, terus bisa jatuh dan lainnya keinjak-injak ya kan. Saya bilang istighfar, ternyata nggak mau. Jadi memang di sana itu adalah sesuai perilaku kita ketika di Indonesia. Nah besok di akhirat juga seperti itu. Perilaku kita sesuai yang ada di dunia. Ketika kita suka istighfar ya, kita suka berzikir, insya Allah di akhirat nggak usah
disuruh-suruh akan dengan sendirinya di surga, ya kan? Begitu malaikat misalnya nggak tahu bahasa Arab, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya nggak ngerti bahasa Arab, tapi karena sudah biasa di sini astagfirullahaladzim, ya takut misalnya malaikatnya keras, panjenengan bisa bilang astagfirullahaladzim, kan malaikatnya nggak jadi mukul, ya itu contoh. Terus setelah seperti itu bulik saya dan mbak saya suruh keluar daripada nangis itu tertimpa masalah keluar, terus saya yang masuk, saya alhamdulillah bisa mencium hajar aswad, kan gitu ya Bu. Ini nanti sampai jam 11 ya Bu ya, 1 jam niki walaupun ketonnya cerita tapi ada hikmah-hikmah di dalamnya ya Bu ya. Nah, itu cerita Rasulullah bisa berbahasa Jawa ya Bu ya. Terus kemudian yang kedua Bu, ternyata bahasa di surga itu sebenarnya bahasa Arab, ya. Karena apa? Karena saya berbahasa Jawa ya satu kali itu dengan Rasulullah ketika umroh. Tetapi setiap kali saya bermimpi, ya, itu saya mimpi ketemu Rasulullah. Yang pertama itu masih di pesantren, saya masih kuliah, diajarin cara menyembuhkan orang sakit. Rasulullah datang pakai gamis putih, ya, pakai sorban itu, terus kemudian pakai gapyak yang kayu, ya, ngajarin saya cara menyembuhkan orang sakit. Itu enggak berkomunikasi, maksudnya enggak langsung ya berkomunikasi, tapi bukan bahasa Jawa ya. Yang ini loh caranya ngajarin orang menyembuhkan orang sakit, baca ini dengan cara ini, itu ya. Nah berarti Rasulullah bukan bahasa Jawa waktu saya kuliah ya. Nah, pas saya sebelum umrah saya mimpi Rasulullah cuma kayak gitu, cuma aku ridho kowe dadi dai, maksudnya dari ustadzah ngoten nggih. Jadi saya kan sedih gini, ya Allah ya Rasulullah, iki kula harus mboten sini ngaji-ngaji ngeten. Nah, langsung jawaban mimpi ketemu Rasulullah ya, 2 kali berarti mimpi itu, terus yang lainnya ada lagi. Nah, itu ya. Nah kalau ketemu wali juga berkali-kali Bu. Nah kalau ketemu wali ini bahasa Arab seringnya ya. Saya pernah mimpi ketemu wali Yunan. Jenengan itu kalau lihat di TVRI ya, coba besok hari Kamis pagi jam 5 pagi biasanya beliau ada, yaitu Syekh Fatur Rahman MAG ya. Itu beliau pengasuh pondok pesantren dan juga mursyid thariqah ya. Nah itu orangnya seperti itu. Tapi kalau di mimpi saya bukan beliau, di mimpi saya namanya wali Yunan, Sunan saya bilangnya. Itu bilang gitu ya Bu. Nah ini materi berikutnya. Ya tadi materi keakhiratan, sekarang materi berikutnya. Beliau bilang gini, la in syakartum fadfa ilaihi, ya kata wali Yunan ini. Saya nggak ngerti waktu itu bahasa Arab ya. Saya begini, kayak orang nyembah jongkok gini. Nopo wali nopo Sunan, la in sakartum fatfa ilaihi. Pripun? La in sakartum fatfa ilaihi. Nah yang ketiganya itu saya baru paham. Oh, jauhi dunia kalau kamu bersyukur kepada Allah. Artinya itu tuh, la in sakartum, jika kamu bersyukur, fatwa, lupakan, jauhi ya, ilaihi dunia. Masya Allah, saya itu begitu nangis buku. Padahal saya dalam keadaan tidur waktu itu, suami saya di depan, ada orang mau minta saya ngaji, saya dengar. Jadi dalam keadaan saya dan masih begini bangunnya. Suami saya masuk ke kamar, bu, itu saya bangun gitu, bilang, duh jam, sampai nggak senangannya gue wong turu loh. Aku lagi turu aja juga. Aku nanti turu gue lagi ngaji. Maksud saya seringnya kalau tidur itu Bu, ketemu wali, ketemu nabi kan berarti. Makanya saya bilang kalau ibu tidur jangan dibangunin kecuali kalau bangun sendiri. Saya sering kayak gitu sih ya, mesti nah. Terus saya bilang, lah iya lah harus ngerti. Kalau jalur ngaji gue nang sapang jam 09.00 esok dia nih baik. Jadi itu suami saya kan dulu turu ngerti gitu ya. Maksudnya ini lagi cerita bahwa ternyata bahasa surga juga bahasa Arab, dan wali ini dari Yunan. Maka komunikasinya ke saya di dalam mimpi memakai bahasa
Arab. Tapi jangan khawatir, meskipun kita orang Jawa ternyata tahu juga. Contohnya saya ya, waktu itu lain sakartu fatfa ilahi. Fatfanya itu yang bingung saya. Fatfa ini artinya apa? Ya karena kalau yang lainnya saya bahasa Arab itu ngerti, tapi setelah saya 3 kali saya langsung paham. Oh, tinggalkan dunia. Nah ini yang mau kita sampaikan dulu ya. Tinggal berapa menit Bu? 5 menit ya? Berapa? Ini jam 11-nya berapa menit? Bener Mbak 5 menit di jamku? Hah? Berapa Bu? Coba lihat. Berapa? Kurang berapa? 20? Oh iya 10 ya. Oke. Entar dulu kurang 10 menit. Terlanjut dulu ya. Enggak apa-apa, nanti tanya enggak Bu? Insya Allah ini hadis sahih ya. Jadi apa? Di hadis sahih itu dikatakan bahwa orang soleh, orang takwa, yang orang beriman tidak akan meninggal kecuali sudah melihat Rasulullah, baik dalam keadaan nyata atau dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan sakaratul maut. Jadi biasanya kalau orang-orang biasa, orang-orang awam yang amal ibadahnya biasa, ketemunya ketika mau meninggal dunia. Jadi diberi tahu ya, ini Rasulullah gitu ya. Tapi kalaupun itu tidak sampai melihat, sampai ke meninggal dunia kok tidak melihat, tetap mendapat syafaat Rasulullah sesuai derajat amal ibadahnya masing-masing. Karena di dunia ini ada 3 tingkatan Bu. 1 tingkat ibadah atau derajat manusia orang beriman, yang tingkat paling bawah namanya orang awam, orang biasa yang berlumuran dosa ya, ibadahnya sedikit ya, biasa-biasa saja. Yang kedua orang khusus. Orang khusus itu yang ibadahnya lebih banyak, takwanya lebih kuat, dosanya lebih sedikit ya. Yang tingkatan ketiga ini sudah tingkatnya wali dan nabi, kekasih-kekasih Allah, yaitu apa? Yang enggak punya dosa ya. Jadi ada orang yang enggak punya dosa karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya wali ya. Kalau yang itu nabi ya, kalau manusia wali, kalau yang lain manusia kan nabi ya kan, itu yang paling tinggi. Nah, itu memang mesti ketemu Rasulullah, masih hidupnya ketemu ya, yang ini tingkatan wali ya, itu dan ya. Nah, sudah seperti itu sampai mana tadi saya yang belum ditanya. Jadi lupa ya. Nah, ini ya di dunia itu ditinggalkan. Ya kan? Saya nangisnya apa? Saya merasa masih suka dunia dikit gitu ya. Suka dunia dikitnya ini kan pakai ya Bu ya. Ini dunia loh ya Bu ya. Dikira bukan dunia, terus kuliah, ya kan? Terus apa itu dunia Bu, terus anak itu dunia. Saya nangis nangis. Terus memang saya terus dikasih tahu sama wali itu. Yunan ini segini Bu, sebotol kecil banget yang punya parfum kan ada ya Bu ya, yang sejari ini, yang sejari gini sampai sini. Iya pokoknya minyak segini lah, segini ya. Iya kecil ya itu. Iya itu yang kecil lah ya. Yang wangi-wangi itulah, parfum apa namanya? Misik gitu ya, minyak misik gitu. Ya. Katanya saya itu cinta dunianya segitu. Saya cinta dunianya cuma segitu, dari sini ke sini aja sedikit ini sejari saya dan cuma panjangnya juga sejari saya. Itu saja manisnya luar biasa, nyesek banget karena saya cinta dunia. Nah apalagi bayangkan orang yang sampai cinta dunia sampai takut mati, ya kan Bu? Maka dikatakan di sana di surat At-Takasur, alhaakumut takasur. Banyak orang berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta benda, ya kan? Hatta surtumul maqabir, sampai ke liang lahat masih tetap menumpuk-numpuk harta benda. Nah ini yang cilaka, ya kan? Ya. Karena apa? Kita itu masya Allah banyak Bu, ya Allah, jadi pejabat, meraih dengan segala macam ya, haram-haram dilakoni, nyeret orang, membunuh orang demi jabatan, ini yang cilaka, ya. Ya ini yang namanya alhaakumut takasur, ya kan? Demi kekayaan malah ada yang nyuri, ada yang rampok, ada yang korupsi, bahkan ada yang pesugihan, ya kan? Namun ini yang cilaka, yang bakal di neraka, ya. Alhaakumut takasur. Tapi kalau kita semua Pak insya Allah termasuk orang-orang yang nantinya kita sudah membawa
iman dan takwa. Allahumma amin. Inti untuk yang terakhir, resepnya gini Bu, kalau kita mau tetap nyambung kepada Allah meskipun kita punya dunia, punya apa, banyaklah berzikir, ya kan? Di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran la'allakum turhamun. Wahai manusia, kalau kita mau beruntung dunia akhirat, maka banyaklah berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Caranya zikir apa Bu? Meskipun tidak di forum pengajian begini, kita lagi masak, bismillah, niat ibadah. Kita tidak masak karena sudah punya pembantu, ya paling enggak ibadah untuk gaji pembantu. Jadi ke pembantunya enggak sewenang-wenang dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali caranya zikir. Nah, kalau punya waktu senggang, waktu selang, atau tidak punya waktu senggang tapi sedang masak sambil Allah nyuci piringnya begitu, bismillah nawaitu nyuci piring. Kalau saya orang begini nyuci semua sendiri Bu, nggak punya pembantu karena saya niati ibadah juga ya. Sambil begitu ya, sambil subhanallah subhanallah di hati ya. Karena masih masa menyuci piring muni subhanallah di bibir kan nggak mungkin ya. Terus lagi nimang cucu, lagi ngapapun, kita selalu ingat Allah. Jadi yang penting kesadaran kita mengingat Allah dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Insya Allah sewaktu-waktu nyawa kita dicabut, kita juga sedang mengingat Allah. Itu aja ya, karena kita sudah usianya seperti ini, jadi jangan sampai terlena ya. Zaman now banyak traveling, banyak tur, malah kita senang-senang ya, lenje-lenjean ya Bu ya, terus nangkono acting ya, jadi nenek-nenek gendut. Naudzubillah min dzalik. Boleh ya, boleh kemana-mana, boleh touring. Saya juga baru Bu, kemarin ini baru pulang ya, kasih dengan menghubungi. Saya baru pulang kemarin sore Bu dari sana, Masjid Malang yang namanya Masjid Turen, Masya Allah. Besok lagi ceritanya ya. Seperti ya, indah banget di Malang. Ya Masjid Ibang, ya kan? Indah banget di Malang ya. Nah itu gambaran dunia. Seindah itu aja belum apa-apanya surga. Jadi sangat rugi apabila kita terlena di dunia hanya karena anak ya, karena harta. Udah biarin kita punya, kita kaya ya, kalau kita saking kayanya gini, nanti kan ini nggak apa-apa, tapi jangan lupa infaknya yang banyak, sedekahnya yang banyak, membantu orang yatim piatu yang banyak, janda-janda miskin yang banyak. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa qina adzaban darajatan fid dunya wa dunya al-akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa qina adzaban darajatan fid dunya wa dunya al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunna waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna shakura wa ij'alna sabira wa ij'alna fi amri sabira wa inna shakira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa akhlina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsa'u wa min du'ain la yasma'u. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Wallahumma